Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini materinya adalah operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu melakukan operasi hitung campuran bilangan pecahan dengan benar. Nah, anak-anak, kalian masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Ya, penjumlahan pecahan sudah, pengurangan sudah. Nah, perkalian dan pembagian pada pecahan. Masih ingat perkalian bagaimana? Iya, perkalian pada pecahan, bila ada pecahan campuran, dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu, baru dikalikan. Namun sebelum mengalikan, hendaknya melihat dulu bila ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dulu. Agar apa? Hasilnya nanti tidak terlalu besar. Nah, cara menyederhanakannya masih ingat? Iya, harus antara pembilang dengan penyebut. Tidak boleh penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, ya. Boleh secara silang antara pembilang dan penyebut, atau atas bawah antara pembilang dan penyebut. Oke, setelah disederhanakan baru kita kalikan. Nah, nanti hasil akhir, ya, apa desimal atau pecahan. Kalau pecahan itu hendaknya pecahan yang paling sederhana, ya. Kalau pecahan campuran, oke. Kalau pembagian masih ingat caranya? Iya, pembagian itu pengerjaannya adalah dengan apa? Perkalian dengan suku akhir dibalik. Oke. Setelah kita mengubah, misalnya ada pecahan campuran, kan dijadikan pecahan biasa dulu. Baru kita mengubah operasi pembagian menjadi perkalian. Nah, setelah operasi pembagian diubah menjadi operasi perkalian, maka suku setelahnya operasi tersebut dibalik antara pembilang dengan penyebut. Nah, kalau sudah kan sudah apa? Sudah perkalian, ya, tinggal mengalihkan. Ingat, sebelum dikalikan kalau bisa disederhanakan terlebih dahulu, kemudian dikalikan. Ya, mintanya apa? Desimal atau pecahan? Paham insya Allah. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Materi hari ini adalah operasi hitung campuran pecahan. Perhatikan, masih ingat ya aturannya operasi hitung campuran kalian? Pada bilangan cacah satu bulan yang lalu masih ingat? Iya. Operasi hitung campuran pecahan adalah, ya, pengerjaan operasi hitung bilangan pecahan yang melibatkan lebih dari satu operasi hitung, ya. Misalkan ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau dengan perkalian. Oke. Namun dalam pengerjaannya harus memperhatikan urutan pengerjaan yang benar. Nah, perhatikan aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Ingat pasti ya, masih ingat insya Allah ya. Yang pertama, bila ada tanda kurung, maka tanda kurung itu adalah diutamakan, dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan, ini ya, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian urutan yang kedua apa? Perkalian dan pembagian. Perkalian atau pembagian. Ini B, perhatikan.
Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kedudukannya perhatikan. Yang pertama tadi apa? Yang tertinggi dalam kurung. Maka ini walaupun tempatnya di akhir atau di sebelah kanan, harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru perkalian dan pembagian, walaupun mungkin ada penjumlahan atau pengurangan itu di awal, tapi yang harus dikerjakan ini tadi urutannya ya. Nah, sekarang kalau ada perkalian dan pembagian, mana yang didahulukan? Masih ingat? Iya, yang di sebelah kiri dulu atau yang tertulis lebih dulu itu yang dikerjakan. Oke, C sekarang. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri atau mana yang tertulis terlebih dahulu. Oke, sekarang D. Perhatikan nomor 3 ini ada jumlah atau kurang. Ini kedudukannya lebih rendah dari perkalian dan pembagian dan dalam kurung. Nah, perhatikan D. Operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Perhatikan ini ya. Ini sama-sama kuat keduanya antara penjumlahan dan pengurangan. Maka misalkan yang ditulis dulu atau yang paling kiri adalah pengurangan misalkan, maka pengurangan itu didahulukan baru penjumlahan. Oke anak-anak. Nah, jika terdapat berbagai bentuk pecahan, maka ubah terlebih dahulu menjadi pecahan yang sejenis. Nah, sekarang kita bahas contoh yang pertama. 3/4 ditambah 0,6 kali 1/2. Sekarang penyelesaiannya adalah semua pecahan diubah menjadi pecahan sejenis. Kali ini menjadi apa? Pecahan biasa. Oke, sekarang 3/4 tetap karena sudah pecahan biasa. Kemudian 0,6. Nah, kalian sudah pintar mesti 0,6 itu satu tempat desimal. Satu angka setelah koma, maka penyebutnya pasti 10. Berarti 6/10 kali. Nah, pecahan campuran kita ubah. 1 kali 2 ditambah 1 3. Penyebutnya 2. Berarti 3/2. Oke. Sekarang mana yang kita dahulukan? Ada operasi apa ini? Kan lebih dari satu ya. Ada penjumlahan, ada perkalian. Kalian masih ingat mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Kedudukannya mana ya paling tinggi di antara penjumlahan dan perkalian? Iya betul, perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan. Maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Sekarang ada yang bisa disederhanakan? Iya, yang bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebut. Nah, coba kita sederhanakan dengan corak-corak ya. Oke, mana? Iya, 6 dengan 2. Dibagi berapa mereka? Dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. Nah, sekarang 3 dan 10 tidak bisa. Ya. Oke, kalau begitu kita kalikan. 3/4 kita tulis tetap karena belum dikerjakan. Nah, sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 3, 9. 10 kali 1, 10. Hasilnya adalah 9/10. Nah, oke anak-anak. Kalian masih ingat cara pengerjaan penjumlahan bagaimana? Tidak sama loh ya dengan perkalian.
Ia harus menyamakan penyebut. Nah, sekarang mencari KPK antara 4 dan 10. Berapa anak-anak? Iya, betul, 20. Nah, penyebutnya kita jadikan 20. Sekarang 4 kali berapa bisa 20? Kali 5. Bila penyebut kali 5, maka pembilang kalikan 5. 3 kali 5 adalah 15. Sekarang yang kedua, 9 per 10 ini. 10 bisa 20 kali berapa anak? Iya, kali 2. 10 kali 2, 20. Nah, karena penyebut kali 10 kali 2, maka pembilang juga kali 2. 9 kali 2 berapa? Iya, 18. Nah, bila penyebut sudah sama, maka pembilang dijumlahkan. Penyebutnya tulis salah 1. Oke, 15 ditambah 18 per 20. Oke, sekarang hasilnya berapa? 33 per 20. Nah, karena masih banyak pembilangnya, berarti lebih dari 1. Kita sederhanakan. 33 dibagi 20 dapat 1. Sisanya berapa? Ya, sisanya mencari 1 kali 20, 20. Kemudian 33 dikurangi 20 masih 13. Jadi hasilnya adalah 1. 13 per 20. Oke, bisa ya anak-anak ya? Insya Allah. Nah, setelah itu kita membahas soal yang kedua. Anak-anak, sekarang soal yang kedua. Ya, 1,2 dikurangi 0,5 kali dalam kurung 3/4 dikurangi 0,45 tutup kurung ditambah 4/5. Perhatikan, kalau kalian nanti ingin memilih mengerjakan dijadikan apa, itu diperhatikan, dilihat kira-kira lebih mudah pecahan biasa atau desimal. Perhatikan, ada 3 pecahan desimal. Nah, oleh karena itu kita coba nanti dengan semua pecahan tersebut diubah menjadi pecahan yang sejenis, yaitu pecahan desimal. Kenapa? Apa alasannya? Karena apa? Pada soal ini terdapat 3 pecahan desimal, sedangkan pecahan biasanya hanya 2. Nah, oke, kita jadikan pecahan desimal. Ya, 1,2 tetap dikurangi 0,5 kali dalam kurung 3/4 dikurangi 0,45 tutup kurung ditambah 4/5. Oke, kita kerjakan menjadi apa anak-anak? Diubah menjadi apa? Pecahan desimal, yaitu pecahan yang penyebutnya adalah berapa? 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke. Ini 1,2 tetap dikurangi 0,5 tetap. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan 3/4 diubah menjadi pecahan desimal. Oke. Sekarang per berapa anak-anak kira-kira? 10 bisa apa tidak? Iya, tidak. Per berapa? 100. 3/4 ya. 4 diubah menjadi 100. Kali berapa anak-anak? Iya, dikalikan 25. 4 kali 25, 100. Ya. Kalau penyebut kali 25, maka pembilang juga harus dikalikan
25. 3 kali 25. Berapa hasilnya? Iya, 75 per 100. Oke, sudah dirubah ya. Kita letakkan 75 per 100 di dalam kurung ini ya. 75 per 100 ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Oke, ada 2 0 atau per 100, berarti nanti hasilnya di belakang koma ada 2 angka ya, 1, 2. Berarti berapa anak-anak? Iya betul, 0,75. Nah, kita letakkan 0,75. Nah, ini dikurangi berapa? Ini sudah desimal. 0,45 kita tulis. Iya, sekarang kita kerjakan yang mana? 4/5 dijadikan per apa? Per 10 bisa? Bisa. Kali berapa 5 menjadi 10? Iya, dikalikan 2. Ini diubah menjadi 10. Penyebut 5 diubah menjadi penyebut 10. Kalikan berapa? Kalikan 2. 5 kali 2, 10. Kalau penyebut kali 2, pembilang 4 itu juga harus dikalikan 2. 4 kali 2 berapa anak-anak? 8 per 10. Nah, ini sudah berpenyebut 10, tinggal menjadikan pecahan desimal. Nah, nolnya 1 kan, kalau 10 berarti nanti hasilnya adalah 1 angka di belakang koma. Nah, ini 8, cuma 8 ya. 1. Hasilnya berapa? 0,8. Ya, sudah ya. Nah, ini kita letakkan. Ditambah 0,8. Oke, semua sudah kita jadikan menjadi pecahan yang sejenis. Apa anak-anak pecahan apa? Pecahan desimal. Nah, kita lihat ada pengurangan, perkalian, ada dalam kurung, yang di dalamnya ada operasi pengurangan. Kemudian yang terakhir ada penjumlahan. Nah, mana yang kita dahulukan, yang kita kerjakan terlebih dahulu, yang mana? Mana? Iya, dalam kurung. Dalam kurung dikerjakan terlebih dulu. 0,75 dikurangi 0,45. Oke. Ya, kita kerjakan caranya bagaimana? Bagaimana cara mengerjakannya? Iya, dengan cara meluruskan koma atau meluruskan. Iya, kita tulis dulu ini 1,2. Ini kita tulis, kenapa kita tulis? Karena belum dikerjakan. Kita tulis 1,2 dikurangi 0,5. Kita tulis juga. Kenapa? Karena belum kita kerjakan. Kali. Nah, baru kita mengerjakan yang dalam kurung. Yang pertama ini ya. Nah, kita kerjakan cara apa, Nana? Susun ya. Nah, ini caranya dikerjakan dengan cara susun, meluruskan koma atau meluruskan nilai tempat. Per sepuluhan lurus per sepuluhan, per seratusan lurus per seratusan. Sedangkan sebelum komanya namanya nilai tempatnya apa kemarin? Satuan. Satuan lurus satuan. Oke, kalau begitu sudah kita kerjakan dengan cara pengurangan susun. 5 dikurangi 5, 0. 7 dikurangi 4, berapa? 3. Ya, 0, kemudian koma, jangan lupa. Udah, 0 dikurangi 0, 0. Hasilnya 0,30. Namun 0 kalau di belakang sendiri kan tidak ada artinya, maka kita tulis 0,3. Nah, sekarang kita kemudian yang belum dikerjakan juga turun ditulis ditambah 0,8. Anak-anak perhatikan,
ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan. Siapa yang tahu mana yang dikerjakan terlebih dahulu, mana yang paling kuat di antara 3 operasi ini? Mana? Iya, betul, perkalian. Oke, ya. Perkalian 0,5 kalikan 0,3. Kalian masih ingat caranya perkalian? Dikalikan seperti perkalian biasa, boleh disusun, boleh tidak. Namun harus mengingat mengganti berapa tempat desimal keduanya antara pengali dan yang dikalikan. Oke, 0,5 berapa tempat desimal? 1. 0,3 berapa tempat desimal? 2. 1 ya. Ini 1. Berarti 1 ditambah 1 berapa tempat desimal anak-anak? 2. Nanti mengganti 2 tempat desimal. Oke, kita kalikan seperti perkalian biasa ya. 5 kali 3 itu sama dengan 15. Nah, kalau sudah tadi mengganti berapa tempat desimal? 2. Ya, 1, 2. Nah, berarti 0,15. Paham ya cara mengalikannya? Ibu guru ulang. Mengalikannya seperti perkalian biasa, nanti mengganti berapa tempat desimal keduanya, nggih? Oke, 1 tempat. Ini 1 tempat. Berarti mengganti berapa? 2 tempat. Nah, diingat-ingat mengganti 2 tempat. Kalau sudah 5 kalikan 3, 15 ya, 15 mengganti 2 tempat desimal. Kita hitung 1, 2 berarti 0,15. Oke. Nah, kalau begitu kita tulis turun ya. 1,2 dikurangi hasilnya 0,15 ditambah 0,8. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Iya, sekarang tinggal mengerjakan 2 operasi hitung. Ada apa? Pengurangan dan penjumlahan. Nah, keduanya kedudukannya sama-sama kuat. Mana yang di sebelah kiri atau tertulis terlebih dulu itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Sama-sama kuat antara pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini yang sebelah kiri ini kita kerjakan. Berapa? 1,2 dikurangi 0,15. Nah, kita kerjakan dengan cara susun, meluruskan nilai tempat atau meluruskan koma, harus lurus. Oke, coba perhatikan 1,2 0,15. Satuannya adalah 1 dan 0 lurus. Persepuluhannya 2 dan 1 lurus. Oke, sudah lurus. Sekarang kita kurangkan. Perhatikan, setelah bilangan 2 ini 0. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Pinjam 1 dari bilangan 2 menjadi bilangan 10. Ya. 10 dikurangi 5, hasilnya berapa Nana? 5. Nah, setelah itu perhatikan 1, itu tinggal 1 dikurangi 1, 0. Nah, sekarang kita satuannya, tinggal satuannya yang kita kurangkan. 1 dikurangi 0 adalah hasilnya 1. Sehingga hasilnya berapa? 1,05. Kita tulis sekarang 1,05 ditambah 0,8. Anak-anak jangan lupa pengerjaannya secara susun dan meluruskan
nilai tempat. Atau istilahnya kalian komanya harus lurus. Nah, kita kerjakan sekarang secara susun. 1,05 ditambah 0,8. Perhatikan, sudah lurus apa belum? Perhatikan, sudah? Iya, sudah. Satuan lurus satuan, koma lurus, persepuluhan lurus persepuluhan, perseratusan lurus perseratusan. Yang bawah tidak ada karena 0 itu ya. Oke, sekarang kita jumlah 5 ditambah 0 atau tidak ada hasilnya 5. 0 ditambah 8 berapa? Oke, 8. Koma lurus. Sekarang 1 ditambah 0 berapa anak-anak? 1. Nah, hasilnya adalah 1,85. Iya, ini hasil akhir dari soal 1,2 dikurangi 0,5 kali dalam kurung 3/4 dikurangi 0,45 tutup kurung ditambah 4/5. Kita jadikan pecahan semuanya. Pecahan apa? Pecahan desimal. Dengan apa? Kenapa diubah menjadi pecahan desimal tadi? Dengan pertimbangan soal tersebut lebih banyak pecahan desimalnya. Oke anak-anak, paham ya? Anak kelas 6 pinter, hebat, soleh-solehah. Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah anak-anak, kalian sudah mempelajari penjumlahan pecahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran pada pecahan. Insya Allah sudah bisa. Banyak-banyaklah berlatih dari beberapa soal yang ada di buku diktat kalian, ya. Jangan bosan-bosan untuk mencoba mengerjakan soal. Kali ini apa yang harus kalian kerjakan? Iya, operasi hitung berbagai apa? Operasi campuran pada pecahan. Nah, anak-anak, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kalian sehat-sehat. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.